Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga Sakinah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di Pasos Sakinah yang baru. Alhamdulillah, terima kasih kepada para donatur, Pak RT dan pengurus, sehingga alhamdulillah dengan adanya bangunan ini bisa dipakai apa saja ya nantinya, insyaallah akan bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita dalam rangka tarhib, yaitu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, kita butuh penyemangat gitu ya, penyemangat, motivasi supaya Ramadan ini lebih bermakna. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika masih ada sedikit kekurangan ya. Baik, untuk berkahnya acara, mari kita sama-sama akan dengarkan tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan, dibacakan oleh Kak Najma dan Kak Haja.
yaitu beberapa hari pertama. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak terpaksa, apalagi mengalami hal yang dia tidak berkuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang meninggalkannya wajib membayar fidyah, yaitu menerima seorang puasa. Sadaqallahul-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada para hadirin yang berbahagia. Yang mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, kita semua yang mendengarkannya ataupun yang membacanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya adalah sebelum acara puncak ada sambutan, yaitu dari Pak Eten Ismanto, Ketua nomor 3 kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di detik ini, hari ini kita dapat berkumpul mengikuti pengajian di lingkungan RT 0503, terutamanya di Sakinah Residen. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan salawat pada kita sebagai yang saya hormati Ustaz Haji Wiono. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti akan membagikan ilmunya ya buat kita yang tadi sudah disampaikan Ustaz Ijal. Harus terus diingat walaupun tiap tahun alhamdulillah ya, mungkin doa tahun lalu kita doanya disampaikan di Ramadan tahun ini. Alhamdulillah Ustaz, kita bisa ketemu lagi kemudahan ya. Yang saya hormati sesepuh dari lingkungan RT 0503, ada Pak Nana ya, sama Pak Mar, kedua tokoh sepuh kita ada di tengah kita juga. Yang saya hormati kepengurusan RT 0503, dan saya hormati bapak-bapak warga Sakinah Residen yang sudah hadir di tengah-tengah acara pengajian pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga ada ibu-ibu yang sudah menyiapkan, seolah nih persiapan dari ibu-ibu Sakinah Residen walaupun hitungan hari insya Allah bisa disiapkan. Dan kita juga anak-anak yang selalu antusias yang selalu mengikuti kegiatan di lingkungan Sakinah Residen. Alhamdulillah, terima kasih pada donatur ya, kepada Ustaz Nur. Alhamdulillah bisa hadir karena memang beliau kegiatannya agak full kayaknya kan. Dan Haji Sunaryo yang sudah ngebantu nih pembangunan ya balai warga lah. Alhamdulillah ya, kedepannya juga ini bisa bermanfaat buat warga Sakinah Residen. Jadi kita juga bisa bikin pengajian rutin. Insya Allah tempatnya juga sudah memadai, jadi sudah nggak khawatir lagi ya kalau ada gerimis, hujan, udah nggak bingung lagi insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disumbangkan ya untuk warga Sakinah membawa keberkahan juga buat Ustaz Nur dan
Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pribadi dan pengurus RT 0503 yang mewakili ya kepengurusan, mohon maaf sebesar-besarnya bila mungkin selama setahun ini banyak mungkin perkataan atau perbuatan yang memang kurang berkenan lah di hati warga RT 0503. Mohon dibukakan pintu maaf karena memang menyambut bulan Ramadan ini yang kita sucikan hati ya. Semoga amal ibadah yang kita siapkan di bulan Ramadan insya Allah bisa diterima dan diberikan pahala dan berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Amin, amin, amin. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya insya Allah kita menuju kepada acara inti kita, yaitu kita akan mendengarkan tausiah agama ya, penyampaian materi persiapan Ramadan ya, bagaimana kita mempersiapkan diri supaya Ramadan kita bernilai seperti itu ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian ya, dimohon untuk mengikuti, mendengarkan, menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Baik, kepada Ustadz Haji Yono SAI, kepada beliau dipersilakan oleh tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pantun dulu Pak. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa beli manisan. Kalau hidup kita ingin selalu berkah, jangan lupa hadir di pengajian. Bukan pualang sembarang pualang, ini pualang dari kota Mekah. Bukan salam sembarang salam, ini salam yang paling berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas lemari es, yang menjawab salam semoga hidupnya sukses. Batu kualam di tengah telaga, yang jawab salam semoga hidupnya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, akhibillah sesepuh kita Bapak Ustadz Nana, dan juga senior serta sesepuh lainnya. Belum sepuh banget sih, cuma senior pasti. Semakin berkarat insya Allah. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus akhibillah Bapak Ketua RT, sahabat saya Bapak Miskamto beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta yang kami cintai anak-anak kami sekalian, warga Sakinah Residence yang semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat, berkah dan penjagaan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Bapak dan Ibu, mari sama-sama setiap momentum kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita dan syukur kita kepada Allah. Bapak dan Ibu, apapun pasang surutnya kehidupan kita, Bapak, apapun dinamika kehidupan kita, apabila kita tetap bisa bersyukur, maka Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama, Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Maka mudah-mudahan yang keluarga yang sudah sakinah semakin tambah sakinahnya, amin. Apalagi tinggal di sakinah residen, amin. Yang hidup sudah berkah, Allah tambah berkahnya, amin. Yang hidup sudah mulia, Allah tambah mulia, amin. Yang hidup sudah bermanfaat, tambah penuh manfaat, amin ya rabbal alamin. Pak RT semakin bermanfaat, naik dari RW. Yang kedua, Bapak dan Ibu, janji Allah apa? Kalau apapun kondisi hidup kita bersyukur nih. Janji Allah, Bu, Pak, kalau dalam hidup ini ada kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan hati kita, ada kondisi kehidupan yang barangkali mengesahkan dada kita, tenang, itu bukan siksaan dari Allah, itu bukan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu adalah ujian yang akan meningkatkan derajat dan kemuliaan kita. Maka Bapak dan Ibu, kesempatan malam hari ini kumpul sama-sama warga Sakinah Residen, jangan lupa kita selalu bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua umatnya kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini pendahuluan ya. Apa pentingnya kita semangat hadir di acara seperti ini, di tempat seperti ini? Pentingnya bukan karena kita nyobain tempat baru, bukan. Walaupun itu penting, karena biasa tempat baru semangat. Gitu. Bayangkan tempat yang kita bangun dengan energi kita, dengan pikiran kita, dengan harta dan keringat kita, ya kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kebaikan, betul nggak? Tapi yang paling penting apa Bapak Ibu? Pesan Rasulullah. Rasulullah itu ketika Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril selalu memberi wasiat, memberi advis, memberikan masukan kepada Rasulullah supaya Rasulullah selalu berbuat baik kepada tetangganya. Saking seringnya Jibril berpesan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah mengira nanti akan turun wahyu bahwa tetangga itu akan dapat warisan. Saking pentingnya tetangga, saking Jibril itu sering banget ngasih nasihat ke Rasulullah, ya Muhammad, ya berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai-sampai Rasul memperkirakan, jangan-jangan ada turun ayat nih, jangan-jangan ntar turun nih hadis qudsi dari Allah, bahwa tetangga itu saling mewarisi. Dan kalau tetangga saling mewarisi, saya pengen punya rumah di Sakinah Residen. Ya orang gedung pertemuannya kayak begini pakai aldiron ya atapnya. Ini diinjek nggak jebol nggak? Tapi tahu saya kalau saya 100 kilo. Ini Bapak Ibu rahimahullah, itu pentingnya Bapak Ibu kita hadir di acara perumahan kita nih. Bedanya klaster tuh tetangganya jelas. Pak, ya nggak? RT ya nggak? Klaster tetangganya jelas Pak. Ya kan batasnya pagar ya nggak? Batasnya tembok ya kan? Lah kalau saya di kampung, kalau ikut Imam Syafi'i 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kanan kiri, 20 Pak. Kalau bawa oleh-oleh dari kami itu kudu 40 kali 40, 160 Pak. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah, pentingnya kita hadir di acara-acara yang diadakan oleh lingkungan kita, karena ini pesan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah bersabda Bapak dan Ibu yang artinya, ya kan? Ya Rasulullah SAW, sahabat bertanya, bagaimana caranya agar aku masuk ke surga? Apa jawab Rasulullah? Jadilah kamu orang yang baik, kata Rasul. Sahabat nanya lagi, ya Rasul, bagaimana aku tahu aku ini orang yang baik? Apa kata Rasul? Tanyakan kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu mengatakan bahwa kamu baik, maka sungguh kau baik. Dan kalau tetanggamu mengatakan sebaliknya, maka kondisi itu yang sebaliknya. Ini Bapak dan Ibu rahimah, kalau di klaster enak Pak buat membangun ukhuwah antar tetangga. Di kampung lebih sulit Pak. Yang saya alami lebih sulit.
Saya sama istri saya bikin majelis taklim ibu-ibu di rumah seminggu sekali. Akhirnya jamaahnya 70% banyak kan orang jauh. Tuh. Ya kadang-kadang kurang aware dengan sesuatu yang justru membuat hamba itu mulia dunia dan akhirat. Nah, jadi ini yang paling penting. Kita hadir di sini untuk membangun ukhuwah dan silaturahmi sesama keluarga Sakinah Residen. Kalau ukhuwahnya semakin kuat, Pak RT, jamaah, ya kan silaturahminya semakin kuat, harmonis, NJOP-nya naik insyaallah. Dicari orang nanti, Sakinah Residen nih gitu kan. Nah ini kan masalah buat ngaji bisa, ya nggak? Buat tenis meja bisa nggak Pak? Buat kita kalau mau mengenang masa lalu main gundu galasin juga bisa kayak gini lah ya. Bikin galasin 17 Agustus biar tetap bahagia, biar Ustaz anak tetap awet muda. Baik Bapak dan Ibu, maaf saya kalau ngaji itu yang pertama kita sharing ilmu, yang kedua sharing bahagia. Kan enak kalau ngaji sampai senyum-senyum begini, ya nggak, tahu-tahu snack habis di depan, alhamdulillah. Wah, Masya Allah, berarti bahagia Pak Bapak. Habisin Pak, ngabisin snack tanda bahagia Pak. Enggak, serius ini, serius. Masya Allah. Istri saya tuh cerita kalau pulang ngaji, teman-temannya, dia kan selalu minta plastik. Ini jangan-jangan kalau nggak dihabisin kan minta plastik. Nah ini Bapak dan Ibu, baik Bapak dan Ibu ya. Saya akan sampaikan tema yang ringan-ringan saja Pak. Hubungan sholat 5 waktu dengan sukses ibadah Ramadan. Ini penting Pak. Ringan tapi penting. Ada remaja yang pengen sukses, ini di sini samping. Ya, Bapak dan Ibu coba perhatikan deh. Di dalam Al-Quran itu ada 2 model sholat. Dan di dalam hadis Rasulullah ada dua model puasa. Ya. Di dalam Al-Quran ayatnya menyebutkan ada 2 model sholat, dan di dalam hadis Rasulullah ada 2 model puasa. Nah, 2 model sholat itu pertama apa? Perhatiin, ini tertulis dalam Al-Quran. 2 model sholat itu yang pertama adalah sholat yang membawa celaka. Ini saya nggak berani nyampein materi ini di hadapan orang yang baru mulai ngaji. Kalau bapak kan udah polotan begini, udah paham ya. Jadi saya berani, ya kan? Sholat yang buat celaka. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal takbur. Sholat yang buat celaka itu karakter sholatnya seperti apa? Yang pertama, karakter sholatnya dalam sholat dia lalai. Lalai itu apa? Lupa. Lawannya apa? Zikir, ingat. Ibu bapak, tujuan sholat itu dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Ibu, bapak, jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Kalau sholat dari awal sampai akhir kita lalai kepada Allah, itulah sholat yang buat celaka. Tidak sesuai dengan tujuan sholat. Ibu, bapak coba perhatiin. Ada nggak seorang karyawan yang dia masuk kerja tapi di kantor nggak bekerja? Ada nggak model begitu? Ada. Nggak sesuai dengan tujuan masuk kerja. Di kantor itu tempat kerjaan untuk bekerja, tapi dia tidak bekerja, betul? Coba Bapak Ibu, ada siswa, siswi masuk sekolah, tapi dia nggak belajar di sekolah. Betul nggak begitu? Salah, karena tujuan sekolah adalah untuk belajar. Jadi logikanya gitu Pak Bu. Yang kedua Bapak Ibu, karakter sholat yang buat celaka itu apa? Riya. Riya itu apa Bapak Ibu? Riya itu dia senang ibadahnya kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang nggak semangat, nggak seneng. Bapak, Ibu, sebuah ibadah berpotensi untuk riya manakala ibadah itu kelihatan, betul nggak? Betul nggak? Manakala ibadah itu kelihatan maka berpotensi untuk riya. Nah tapi kita laki-laki Bapak Ibu, kita laki-laki sholat 5 waktu sudah muakkadah di mana masjid. Lah kita nggak boleh riya. Dan ibadah riya itu berpotensi riya kalau kelihatan. Kita ke masjid kelihatan nggak Pak Mas tetangga?
Pak, kita ke masjid kelihatan nggak sama tetangga, kelihatan nggak? Kita yang dilihat apa yang dilihat kira-kira? Mudah-mudahan semua kita main lihat-lihatan, amin. Ini datang, alhamdulillah gitu. Ya kan, Pak, bayangin kita harus sholat 5 waktu ke masjid, tapi nggak boleh riak, Pak. Disitulah, Pak, setiap iman kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga, orang yang ngaku iman pasti diuji sama Allah. Pak, ada nggak hidupnya yang nggak diuji sama Allah? Nggak ada. Semua kita diuji oleh Allah. Ujian dari Allah adalah perintah dan larangan. Perintahnya sholat 5 waktu ke masjid, larangannya kagak boleh riya. Artinya apa, Pak? Allah akan bersihkan hati kita, Pak. Insya Allah lama-lama kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kita kan itu riya kalau pertama-tama doang ke masjid. Ya Pak, dulu kita pertama ke masjid apa, Pak? Kayaknya orang liatin saya semua ya, padahal kagak. Allah bersih, Pak, ya. Terus yang namanya orang yang sholatnya itu bawa celaka apa, Pak? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka mengerjakan sholatnya malas. Sholat zuhur setengah 3. Aku tunjukkan. Nah, ini mah di sini mah anti males. Sholat asar jam 5. Ya, sholat maghrib dekat isya. Sholat isya pas mau tidur. Malas, Pak. Makanya Bapak Ibu mohon maaf. RT kenapa nih? Jamaah yang datang semangat, ibu-ibu semangat, bapak semangat, ya kan? Karena yang bedain orang munafik sama orang iman sebenarnya apa? Semangat. Orang munafik kalau ibadah malas, ya. Kalau orang beriman semangat, Bapak Ibu. Masya Allah. Wassalam. Ustaz Syahroni, ini masih ada kaitannya dengan Ustazah Syahrini. Memabuk. Ya Pak Ustaz. Ya Bapak, gini aja ngajinya, nggak usah formal-formal banget ya. Terus nanti kalau udah ngerenyah, udah nggak enak deh, aja udah. Udah lah Pak. Maaf, saya udah sering isi di sini, maaf Pak, kita udah kayak keluarga. Makanya saya juga mau ngomong apa juga nggak apa namanya, udah nggak khawatir karena udah seperti keluarga, saling lapang dada, insya Allah gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu rahim, makanya kita semangat Pak yang bedain tuh, ya kan? Makanya orang munafik zaman Rasulullah sholat nggak sholatnya di Masjid Nabawi yang 1 rakaat lebih mulia 1000 rakaat dibanding tempat lain. Tapi sholatnya kalau kelihatan zuhur sama asar dia ke masjid, tapi kalau mulai isya sama subuh nggak ke masjid mereka karena nggak kelihatan, masih gelap waktu itu, gitu kan? Makanya tanda orang beribadah sejati itu kelihatan ibadahnya semangat, nggak kelihatan pun tetap semangat, gitu. Dan ini Bapak dan Ibu ya yang pertama. Yang kedua, sholat yang mendapatkan aflaha. Berarti deh, ini keren nih aflaha. Kita semua butuh aflaha. Anak-anak yang SD, SMP, SMA butuh aflaha. Ya, bapak-bapak yang butuh apa di kerjaan butuh aflaha. Ya kan? Semua kita butuh aflaha. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Ada sahur. Khashi'un. Kalau yang sahur tadi yang ara'aital gitu ya. Apa kata Allah? Sungguh akan mendapatkan aflaha orang beriman. Siapa orang beriman yang akan mendapatkan aflaha? Orang beriman yang sholatnya khusyuk. Pak, aflaha itu apa? Nih penjelasannya menarik. Pak, orang itu ada yang hidupnya sukses tapi tidak bahagia. Ada yang hidupnya bahagia tapi tidak sukses. Contohnya orang yang hidupnya sukses tapi tidak bahagia siapa? Orang yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, nggak boleh makan daging kambing, nggak boleh makan kacang, nggak boleh makan durian, nggak boleh makan santan, ya kan? Rumahnya besar Pak, AC,
tapi kerjanya pergi gelap, pulang gelap, pendapatan gelap. Kalau bapak-bapak di sini pendapatannya tuh ibu-ibu bingung ngabisin duit suami, amin. Perasaan saya udah doain 4 tahun lalu doa begini, udah bingung belum ngabisin duit suami bu? Pak, lebih semangat lagi pak, lebih giat lagi pak kerja, gitu kan? Lebih semangat lagi bisnisnya, gitu kan? Gitu. Bapak ibu, gitu ya. Ada orang yang hidupnya bahagia tapi tidak sukses. Saya pernah habis pulang ngisi pengajian kantor 1:30, saya melihat ada tukang becak jam 1:30 siang panas terik tidur di becaknya ngorok kelekar. Orang Sakinah Presiden bisa nggak jam 1:30 tidur di becak ngorok, ada nggak? Bapak itu kalau AC 16 derajatnya susah tidurnya. Bapak ibu, dia hidupnya bahagia tapi nggak sukses, ya kan? Maka bapak dan ibu, dalam Islam itu sukses itu fauzi, fauziyah, fauzan, faizin, faizun, itu sukses, ya kan? Ada semua. Alhamdulillah. Kalau satu orang gope udah sejuta saya nih. Tambah. Pak siapa pak? Sukses. Oh ya, gitu. Nah kalau bahagia itu Fariha, Farhan. Bahasa apa pak? Farihin, Fariha, Farihin, Farhana itu bahagia. Farhana ada. Pantes Pak Presiden orangnya semua sukses bahagia, amin. Ini bukan kebetulan, ini memang begitu konsepnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya bapak dan ibu itu ya. Nah, kalau sukses dan bahagia apa? Nah ini saya ngisi begini. Terus kalau sukses dan bahagia apa? Sukses dan bahagia adalah siapa tadi? Farihin dan Fauzi dan Farihin. Makanya bapak ibu rahimahullah, kalau sukses dan bahagia apa? Nih, adik-adik, kalau sukses dan bahagia, falah. Emang udah belakangan. Iya. Fauzi sama Farhan dulu, baru falah. Pas lagi pak. Gak usah di WA Pak RT, gak usah. Falahnya haknya pakai hak kecil deh. Hak pedas, hak yang keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Hahihubah. Nah kalau hak besar itu makhrajnya keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Hahihubah. Oh ya. Tadi anak dan Najma waktu yang qori'ah itu keren. Itu kamu belajar metode apa? Nah, kamu tuh udah layak untuk ikut tasih, kemudian ikut sertifikasi, ya kan? Minta sama ayah dan bundamu supaya ikut tasih dan sertifikasi, ya. Karena nanti insya Allah kalau sudah sertifikasi nanti bisa ngajar. Ngajar sama saya jauh-jauh bapak-bapak di sini. Bagus nanti insya Allah. Kamu bagus. Kamu punya potensi di Al-Quran. Ya, ya Allah Pak. Nih, orang yang bersih, apapun yang bersinggungan dengan Al-Quran mulia. Malaikat yang Allah tugaskan menurunkan Al-Quran jadi malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Jangan Israel dulu, ya utang masih banyak. Jibril, ya kan? Nabi yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya menjadi Nabi paling mulia, Nabi Muhammad. Malamnya di awal turunkan Al-Quran jadi malam paling mulia, malam apa? Lailatul Qadar. Pak Qadar ada? Tadi ada Najma ya? Najma binti Qadar. Pantas kamu solehah. Ya kan? Dan tempat yang Allah turunkan Al-Quran jadi tempat paling mulia, Makkah dan Madinah. Maka orang yang hatinya mau menerima Al-Quran, hatinya mau menerima Al-Quran, pikirannya mau menerima Al-Quran, keluarga
yang mau terima Al-Quran, lingkungan yang mau terima Al-Quran, insya Allah Allah muliakan. Amin ya Rabbal. Pak RT, jadi pengajiannya pasca Ramadan jalanin terus. Ustadznya udah ada, Ustadz Ijam udah dapet saya. Ustadz, ente mau yang kajian kitab apa? Mau kitab Google apa keriting, IKD ada semua. Mau lulusan yang Libya apa Mesir ada. Yang S2 UIN ada. Tenang aja Pak RT. Pokoknya kalau Ustadz banyak, yang penting ente buat duduk. Ini Bapak Ibu rahimahumullah tuh, ya. Jadi kalau sukses dan bahagia itu apa? Falah. Apa Pak Bu? Falah. Bapak Ibu, makanya panggilan orang sholat setelah hayya ala sholat apa? Hayya ala falah. Jadi kenapa Allah itu perintahkan kita sholat Bapak Ibu? Supaya kita dapat falah, supaya hidup kita dapat sukses dan bahagia. Bukan cuma sukses tapi nggak bahagia, bukan cuma bahagia tapi nggak sukses, tapi sukses juga bahagia. Makanya adik-adik kalau ada hayya ala sholat, datangin supaya kita dapat hayya ala falah. Jadi yang butuh sholat siapa Bu? Kita. Pak, Allah tuh sayang sama kita, makanya dipanggil hayya ala sholat supaya dapat falah. Bapak dan Ibu, falah itu suksesnya masih di luar. Pak, falah itu sukses dan bahagia yang masih di luar diri kita. Pak, Bu, kalau kita ingin menggenggam sukses dan bahagia itu, kalau sukses dan bahagia itu kita dapatkan, kita genggam, falahnya berubah jadi aflahal. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh pasti akan sukses dan bahagia orang yang beriman. Orang beriman yang gimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Ini Bapak Ibu, orang yang sholatnya khusyuk adalah yang sholat yang pertama karena iman, ya kan? Dan yang kedua, dalam sholat itu dia yakin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 45-46. Nah ini Bapak Ibu, yaitu sholat. Nah apa kaitannya dengan puasa? Nah Pak, Bu, tadi sholat ada dua model dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah, sholat apa? Puasa ada dua model. Pertama adalah hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal aqas. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah Bapak Ibu maaf, rugi sebenar-benarnya rugi. Bangun lebih malam dari bulan-bulan sebelumnya, betul? Kalau bulan sebelumnya kita bangun azan pun bisa ke masjid, betul nggak? Ini kita jam 3 harus bangun, apalagi ibu-ibu jam 2 setengah 3. Kemudian kita makan sahur, lapar seharian, padahal kerja tetap capek, penat, cuma dapat lapar dan haus. Ini Bapak Ibu, ya kan? Siapa orang yang puasanya cuma dapat lapar dan haus? Dia yang tidak melakukan rukun dalam puasa. Puasa itu rukunnya cuma dua. Pertama niat, Bapak Ibu. Rukun tuh nggak boleh tinggalin. Pertama niatnya boleh tiap malam, ya kan? Boleh untuk 1 bulan. Kalau kita biasanya tiap malam, nawaitu somagodin an adai bisa Ramadana haji sanati lillahi ta'ala, langsung PT mukul beduk, habis itu budak ada kolam sisa tadi terawih makan gitu. Tuh tiap malam boleh, buat sebulan boleh. Itu yang pertama niat. Yang kedua apa? Imsak. Ya, rukun yang kedua imsak. Apa itu imsak? Menahan. Jangan sampai puasa pengen marah-marah aja, pengen ngomong keji aja, puasa bohong aja, nggak nahan itu. Puasa mata kayak nggak puasa nih. Nggak ada orang lapor presiden modal, sakit presiden, matanya terjaga semua di sini. Kenapa? Ada cepekan di depan. Ini Bapak Ibu rahimahumullah. Nahan, jangan sampai yang tadinya bigos, yang gosip Ramadan tetap bigos, itu nggak dapat pahala. Makanya ibu-ibu, ya kan, boleh sebelum Ramadan bigos, begitu Ramadan busy yang zikir. Ceng katanya di jam itu beli emas ya. Subhanallah wa
Allah, bingung dia. Ini kemasukan apa nih? Kemasukan gizi yang zikir. Orang bener kalau bilang kemasukan. Iya, dulu anak muda yang rajin dibilang apa? Tokek masjid. Bukan tokek masjid, primus, pria musola. Mau sama primus. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang remaja begini ada berapa di komplek? Ada berapa orang? Hah? Udah banyak belum? Ini kayak gini penerus kita nih Pak. Ya, tolong dibikin apa namanya pembinaan buat remaja Pak. Bagus nih tadi tilawah, ya kan? Syukur-syukur nanti kalian tuh di rumah jadi imam buat mamah kalian. Ya, bacanya trikul. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu falaq, qul huwallahu nas. Ustaz tambahin dua alam taro sama alam nasroh. Ini kemarin bertimbang tuh. Ya Allah. Ya Pak, ya nggak apa-apa nih ngaji begini nih, Pak RT. Justru doanya begini ya. Cuma nggak ada kita, kasihan nih kan nggak ada kopi. Iya Pak, pokoknya kalau ngaji begini yang Bapak bikin senang, betah, bahagia, request aja sama Pak RT. Emang begitu Pak. Pak maaf, Rasulullah tuh pernah ditanya, ya Rasulullah, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Bu, ya, saya bercanda lu Pak RT. Ntar sungguhannya kalau nanti aja puasa. Rasul tanya, ya Rasulullah, siapa manusia paling baik? Man khairun nas? Apa jawab Rasul? Manusia paling baik adalah man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang semakin panjang umurnya dan semakin bagus ibadahnya, semakin bertambah ibadahnya. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita semakin tambah umur, semakin tambah senang sama pengajian, semakin tambah senang sama sholat, semakin tambah senang sama masjid, berarti Allah jadikan kita manusia terbaik. Nah, bagaimana supaya orang itu senang sama pengajian? Pak RT bikin nyaman. Bagaimana supaya orang itu senang sama masjid musola kita bikin nyaman. Bahkan kalau perlu ada orang yang punya beras larinya ke masjid, jangan ke bangke keliling, jangan. Ya kan? Ada orang nggak bisa bayar utang, jangan ke bank keliling, ke Pak RT, bingung juga ntar. Dia nggak tahu pengusaha utangnya lebih gede, ya kan? Karena bayar pajaknya lebih gede. Ini Bapak Ibu rahimahumullah begitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kok saya semakin senang di pengajian nih, saya semakin hangat sama pengajian, ya kan? Pengajian sebulan sekali, baru minggu kedua udah jawab Pak RT, kapan pengajian? Ya kan baru 2 minggu. Belum ada kan begitu Pak RT, belum ada kan? Ini Bapak Ibu rahimahumullah, ya Allah. Tuh Pak ya. Jadi orang yang puasanya itu nggak mendapatkan pahala, ya nggak menahan Bapak Ibu. Makanya Ibu, Pak, ayo perbaiki kualitas puasa kita Pak. Bu, adik-adik, udah balik kan? Di sekolahan kalau lagi puasa jangan ngomongin temennya, jangan doain gurunya MIPA nggak masuk sakit perut. Tanda PR belum selesai. Ya, jangan ngomongin temennya. Daripada lisannya buat ngomongin temennya, buat zikir, buat baca Al-Qur'an. Gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahimahumullah, orang yang puasa ada berapa? Makanya kita naik kualitas puasa kita. Bapak Ibu, kita bukan cuma menahan makan dan minum, tapi kita tahan lisan kita tahan telinga kita tahan mata kita, bahkan kita tahan kertek hati dan pikiran kita. Ayo Pak, semakin tambah umur, bersihkan hati kita. Maaf, sakinahkan hati kita, bersihkan dari zon-zon prasangka-prasangka yang itu selalu membutuhkan hati kita. Karena itu kerjaan setan. Kan gampang banget prasangka di hati kita, betul? Tetangga ingat rumah, prasangkanya jangan-jangan bikin pabrik baru nih, PT 2T ternak tuyul. Ya kan begitu Pak. Kita kadang-kadang gitu Pak, susah melihat orang senang, tapi senang melihat orang susah. Padahal sunnah Rasulullah senang melihat orang senang. Gitu. Ya Bu ya. Nih. Ini puasa yang pertama. Yang kedua, nah udah mau selesai nih. Ya. Puasa yang kedua adalah, kalau tadi puasa pertama Pak dapat apa Pak? Bu, lapar dan haus. Puasa yang kedua tadi di hadis pembukaan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Pak, Bu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Bu, Pak, kalau orang dosa lalu diampuni berarti dia akan masuk apa tuh? Surga. Dosa lalu diampuni. Hari ini berbuat dosa, hari ini diampuni. Kenapa Bapak Ibu orang yang puasanya baik dan benar itu kan orang yang dapat mutakin? Kenapa dia dosa diampuni? Karena orang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Orang bertakwa tuh Pak Bu kalau berbuat salah, berbuat dosa, jujur ngakuin dia salah, dia dosa dan dia bertobat kepada Allah. Beda Pak, ada orang berbuat salah tapi nggak merasa bersalah, bahkan merasa bangga dengan perbuatan salahnya. Contohnya LGBT. Kalau dinasehati Mila bilang apa? LGBT itu hak asasi katanya. Jadi lu mau lambe-lambe terus. Kan begitu. Nah ini Bapak dan Ibu rahimakumullah ya. Jadi ternyata puasa yang kedua itu adalah puasa yang karena iman. Nah Bapak Ibu, jadi puasa yang sukses itu puasa karena apa Pak? Iman. Bu, puasa yang sukses itu karena apa? Puasa karena apa? Iman. Nah tanda hamba yang beriman ini dia hubungannya masalah. Jadi insya Allah siapa orang yang akan sukses puasa Ramadan udah ketahuan. Tanda orang beriman apa? Pertama hadis Rasulullah. Apabila kalian melihat seseorang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat, maka saksikanlah sungguh dia orang beriman. Jadi tanda orang beriman itu apa Pak? Selalu menjaga sholat. Yang pertama, ya. Yang kedua Bapak dan Ibu, ya kan? Tanda orang beriman itu apa? 9-18 atau 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Bapak Ibu, hubungan sholat 5 waktu dan sukses Ramadan itu sangat erat. Orang yang akan sukses puasa Ramadan adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Pak, Bu, saya tanya sekarang nih, Bapak sebagai kepala keluarga, Ibu sebagai ibu rumah tangga, kita pengen nggak semua jadi orang sukses dan bahagia? Mau nggak? Kita pengen nggak sukses dan bahagia kita itu diteruskan oleh anak-anak kita? Kita pengen nggak kemuliaan kita nanti dilanjutkan oleh anak kita? Perhatiin Bapak Ibu, ini bagian akhir nih. Hadis Rasulullah. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min a'malihi sholatuhu fa in saluhat faqad aflaha. Lagi faqad aflaha. Tadi saya sudah bahas aflaha belum? Ya kan? Faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apa kata Rasul? Perhatiin Pak. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba kelak di akhirat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh dia menjadi hamba yang sukses dan beruntung. Dan jika sholatnya buruk, rusak, maka sungguh dia menjadi hamba yang gagal dan merugi. Perhatikan Bapak dan Ibu, monggo kita bikin parameter ukuran kesuksesan keluarga kita. Misalnya ukuran kesuksesan keluarga kita apa? Sehat semua, alhamdulillah. Rumahnya bagus, baik, alhamdulillah. Kendaraan bagus, baik, alhamdulillah. Jadi pengusaha, jadi dokter, ya, jadi menteri. Ada mau deh jadi menteri? Menteri Pertanian biar beras turun harganya. Kalau menteri Pertanian orang anak pengajian, masya Allah beres jadi semua sebadan pangan. Ya, silakan bikin parameter itu. Tapi Rasul ngajarin bahwa ukuran sukses yang paling utama sholat. Maaf Bapak Ibu, perhatikan. Hari ini, dulu ada 3 orang manusia yang hidupnya keren, semua orang pengen kayak dia, tapi hari ini nangis-nangis di kuburan Pak, minta hidup lagi. Supaya bisa beriman kepada Allah, supaya bisa sholat, supaya bisa puasa. Siapa? Pertama Fir'aun. Fir'aun itu orang paling berkuasa Pak. Saking berkuasanya, perhatikan Pak, Fir'aun pernah ngumpulin semua rakyatnya, dia pidato, hai rakyatku wa ana rabbukumul a'la. Hai rakyatku, akulah Tuhan
Tuhanmu yang paling tinggi. Nggak ada yang berani protes, paling berkuasa. Tapi hari ini nangis-nangis di kuburan, Pak. Setiap sore Fir'aun dan bala tentaranya disiksa oleh Allah, diperlihatkan siksa neraka. Karena ini belum fasenya neraka, baru fasenya azab kubur. Siksa kubur. Yang kedua siapa? Korun, Pak. Korun, Bu, Pak. Siapa yang nggak mau kayak Korun? Hartanya banyak. Orang paling sukses finansialnya. Saya pernah ngisi syukuran rumah di perumahan Simpluk di Polis, pas depan Masjid Al-Hidayah, Pak RT. Dia itu pengusaha konveksi dari Padang. Dia beli 2 kapling jadi 1 rumah. Saya tanya, Pak, alhamdulillah nih, mudah-mudahan berkah. Rumah Bapak gede ya? Iya, alhamdulillah Pak Ustaz, mudah-mudahan berkah. Rumah Bapak gede begini, kuncinya gede apa kecil, Pak? Kecil loh Pak Ustaz, ya rumah gede, kecil kuncinya. Masa kunci segede begini, loh, segede gini mah handphone zaman dulu. Nah, Bu, Pak, korun, asetnya, emasnya, uang emasnya, peraknya, harta bendanya, asetnya disimpan di gudang. Kunci gudangnya yang bawa ratusan kontak, kuncinya yang bawa ratusan kontak, kunci yang kecil. Tapi hari ini nangis-nangis di kuburan. Ini kalau lihat jamaah Sakinah Residen, ya coba beli kayak dia, no. Kayak Pak Miskampung, dia kan RT jam 2 dia ketemu orang, belum tetap bangun, dia kan kadang-kadang kurang duit juga. Tapi berkah insya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Yang ketiga apa? Namrud. Namrud itu siapa? Raja yang musuhin Nabi siapa? Ada Pak Ibrahim di sini? Ustadz Abun yang megang absen kayaknya nih. Ya, siapa yang menjadi sultan, Pak? Nih, Pak, ada sultan minyak tanah, sultan sawit, betul. Ada sultan baju koko, nih kakak iparnya Pak RT. Kalau Pak RT sultan apa, Pak? Sultan apa, Pak? Ya, hari gini semua pengen sultan, sampai nangis-nangis di kuburan. Kenapa? Mereka nggak beriman, mereka nggak sholat. Pak, Bu, ya miliaran manusia hari di kuburan, nangis-nangis, minta dihidupin, minta sujud ke Allah, Dek. Miliaran manusia yang udah meninggal itu minta-minta sama Allah, nangis-nangis biar hidup di dunia, biar sujud kepada Allah, biar sholat. Lah kita masih hidup, jangan banyakkan main game, jangan banyakkan rupi, harus banyak sholat. Maknya mana? Baik Bapak Ibu rahimahumullah, itu ya. Jadi itu Pak. Makanya Masya Allah, ternyata sholat Pak. Maka Bapak dan Ibu, ini kan saya yakin bahwa Bapak Ibu-Ibu semua pasti menjaga sholat 5 waktu. Bapak Ibu terakhir nih, hidup life is never flat. Hidup nggak selamanya datar. Hidup kadang naik terjal, betul. Terutama tanggal tua. Kalau bos beda, nggak ada tanggal. Ya, life is never flat. Dan tantangan tantangan hidup ke depan semakin berat. Bapak Ibu, tapi jangan khawatir, Rasul sudah kasih bekal sama kita. Bekalnya apa? Nih hadis Rasulullah. Ini pernah saya sampaikan dulu, hadis Muslim nomor 163. Yang remaja aja, siapa yang ikutin saya. Ini hadis Rasulullah, hafalin dan amalkan. Ikutin, man. Dan benar. Man. Yang keras ya, kompak. Man. Sholat subuhi. Jangan cengengesan. Ya gimana cengengesan, misal kayak badut. Man, ayo deh, man. Karena dia akan nerusin kemuliaan kita nih. Man. Sholat subuhi. Fahuwa fi zimmatillah. Kata Rasulullah, barang siapa yang selalu menjaga sholat subuh, kalau laki-laki di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah, tapi di rumah tepat waktu, bukan jam 6:30 pagi, amin-amin jabang bayi. Kata Rasul, barang siapa selalu menjaga sholat subuh, fahuwa, maka dia fi, di dalam zimmatillah, jaminan Allah. Nggak usah khawatir sama masa depan anak cucu kita, Pak. Wariskan sholat 5 waktu sama mereka, bisa tidur tenang sambil ngopi kita. Wah, bener, warisin sholat karena anak kita ilmu pengetahuan.
ya kan? Jadi kalau kamu masa depan mau dijamin sama Allah, jaga sholat subuh. Mulai besok gak boleh kesiangan. Kalau halangan gimana Pak Ustadz? Bangunin ayahmu, bangunin ibumu. Ya, tapi jangan bilangin Ustadz gitu, jangan ya. Baik Bapak dan Ibu rahimahullah. Ya, jadi kalau tarik udah sering dan kita udah tahu yang penting tadi itu Bu, Pak, puasanya kita menjaga. Ya, jangan cuma nahan makan dan minum, tapi kita tahan juga lisan kita. Hayo, maaf Bu, Ramadan ada tadarusan nggak ibu-ibu di sini? Astagfirullah, ada nggak? Kalau nggak ada, tolong ngadain. Tadarus Bu, udah banget. Ibu nanti akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan nikmatnya iman. Ya Allah, kok Ramadan ini nikmat banget ya? Kok beda sama Ramadan sebelumnya? Karena kita semakin dekat dengan Al-Quran Bu. Ya, tadarus. Bahkan Rasul pernah bersabda Pak, Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Ya, adalah habis lagi di keluarga, molor lagi waktunya. Tapi ini penting. Sesungguhnya Allah punya keluarga di antara manusia. Pak, kalau keluarga itu jauh apa dekat? Dekat. Semakin mulianya, saking mulia kedudukannya, Allah katakan sebagai keluarganya. Innalillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasul. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul yang disebut sebagai keluarganya Allah? Apa jawab Rasul? Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah ahli Al-Quran, mereka adalah keluarganya Allah, mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah. Khusus, khususon, spesial, mereka hamba spesialnya Allah. Tuh, nasi goreng enak, nasi goreng spesial lebih enak. Hamba Allah yang soleh dan solehah bagus, hamba Allah yang soleh solehah, tapi ahli Al-Quran lebih spesial. Jadi ada nggak tadarus kalau Ramadan? Yang remaja ada juga. Ibu-ibu yang suka khatam ada banyak. Usahain Ramadan khatam Bu ya. Kalau suami nggak khatam, tunggu buka puasa omelin. Jangan nunggu pas puasa gitu ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang sampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang ngaji, ya kan, ini mah sharing-sharing aja. Ini mah kebahagiaan kita untuk menyambut Ramadan. Kenapa kita bahagia? Ini paling terakhir, sumpah. Paling terakhir. Jadi gini Pak. Ar-Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma malam tukhir. Jadi kalau tadi sore itu tanggal 29 Syakban, terus pada asalnya Departemen Agama seluruh Indonesia di tempat-tempat yang ditentukan melihat rukyatul hilal, melihat hilal, dan hilal berhasil dilihat, berarti sudah masuk 1 Ramadan 1445 Hijriah, maka bagi orang beriman terjadi apa? Sebuah kemuliaan Pak secara massal, yaitu Allah mengampuni dosa orang beriman selama setahun. Bu, jadi kalau baru masuk tanggal 1 Ramadan, kita belum mulai taraweh, kita belum mulai tadarus, kita belum mulai sahur, kita belum mulai puasa, dosa kita diampuni selama setahun. Baru masuk Ramadannya doang. Masuk tanggal 1 Ramadan, ya, terlihat hilal, dia masih hidup, dosanya diampuni selama setahun dari 1 Ramadan 1445 sampai Ramadan 1444 Hijriah. Syaratnya apa? Kalau setahun itu nggak melakukan dosa besar, maka dosa kecil semuanya diampuni oleh Allah selama setahun. Kalau dosa besar harus tobat. Siapa yang nggak senang dosa yang diampuni? Pak, Bu, maaf kalau kita main salah dijaga dosa besar dari Allah. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa kecil, ya Allah, dosa sama pasangan banyak, dosa sama tetangga banyak, dosa sama anak banyak, dosa sama Allah banyak. Semoga Allah semua ampuni. Maka juga untuk melapangkan dada kita, untuk menghapuskan zon-zon kita, untuk menghapuskan kesalahan kita, ada baiknya begitu kita masuk Ramadan, kita saling melapangkan Pak, Bu, saling memaafkan, betul? Bukan cuma sekedar saling memaafkan, bahkan saling mendoakan kebaikan. Ini Bapak Ibu disampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah buat kita semua, seluruh warga Sakinah Residen
menjadi Ramadan yang paling baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Demi maaf apabila ada kesalahan berlebihan, saya mohon ampun, istighfar pada Allah. Mohon maaf pada jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita sempurnakan pertemuan kita malam hari ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita Bapak Ibu pasti punya hajat ya. Hajat diri kita, hajat keluarga kita, hajat lingkungan kita Pak RT, ya kan? Mudah-mudahan semua hajat kita diberikan pertolongan oleh Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau mau Ramadan gini banyak yang istilahnya munggahan ya. Munggahan maknanya adalah kita menaikkan doa-doa kita bagi orang-orang telah mendahului kita, maka sekaligus malam hari ini juga kita doakan bagi mereka. Karena salah satu output ibadah Ramadan tadi bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga semua hajat kita disukseskan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila aba'ana wa ummahatana wa akhuna wa ukhtuna wa kullu ahlina. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Indonesia, fi Filistin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah kepada Al-Ustaz Haji Wiono yang telah menyampaikan tauhid nasihat agama kepada kita semuanya sebagai bekal kita menghadapi Ramadan lusa insyaallah, dan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adalah acara terakhir yaitu musafahah bersalaman saling maaf dan maafan.
dipersilahkan untuk berdiri dan bersalaman sambil sholawatan. Salatu salam ala toha rasulillah. Salatu salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah